Surat yang Anda kirim, saya sudah mempelajarinya, itu diterjemahkan oleh banyak pihak seakan-akan Anda sudah memberikan izin. Saya sudah baca dengan staf saya, yang saya temukan tidak. Saya dapatkan itu. Karena yang Anda maksud itu adalah Freeport Indonesia segera dapat mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan. Sementara Freeport mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Anda itu, bunyinya adalah perpanjangan kontrak karya yang tentu saja berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan undang-undang minerba kita. Saya setuju itu. Tetapi kemudian yang kita tangkap di sini adalah komunikasi Anda, koordinasi Anda, hubungan Anda, tentu saja sebagai pemerintah ya, sebagai menteri, demikian dekat, demikian mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Freeport. Apalagi kemudian ternyata benar barang bukti Anda berikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya kira tidak ada yang istimewa. Saya berusaha melayani stakeholder sebaik-baiknya. Saya dekat dengan Freeport, dekat dengan Pertamina, dekat dengan Medco, dekat dengan seluruh perusahaan tambang yang memang saya punya kewajiban melayani mereka. Kebetulan saja banyak masalah-masalah yang menjadi public issue yang berkaitan dengan Freeport, Newmont dan sebagainya. Tentu saja terhadap masalah yang public issue-nya besar, perhatiannya lebih besar. Tetapi tidak ada hubungan istimewa apapun yang berbeda dengan cara saya melayani stakeholders yang lain. Saudara saksi Pak Maruf Samsudin, sedikit juga menjadi ganjalan, saya pikir sama dengan teman-teman majelis yang lain. Ada tadi sedikit, yaitu masalah transkrip dan adanya flash disk ya. Flash disk yang ada dua macam. Nah, ada pertanyaan saya di sini bahwa saudara menyerahkan atau diminta oleh Sudirman Said rekaman itu. Nah, sekali lagi saya menyatakan di sini bahwa saudara itu kental dengan darah militer saudara. Sudah jelas barang itu salah. Kenapa flash disk ini ataupun ini tidak dilaporkan kepada penegak hukum? Kenapa larinya ke Sudirman Said dan Sudirman sendiri menyampaikan ke MKD? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah ada maksud-maksud lain atau bagaimana kira-kira Pak Maruf Samsudin? Tidak ada maksud lain, Yang Mulia. Saya melaporkan kepada penanggung jawab sektor karena masalah ini dari isi pembicaraan ini terkait dengan penanggung jawab sektor yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian ya. Ya, sekali lagi saya tanyakan, ini kan sudah jelas salah, Pak. Sudah jelas salah barang ini. Saudara beberapa kali menyatakan mau stop berbicara dengan mereka, tapi tetap dilayani terus. Nah, yang menjadi pemikiran saya, kenapa ini, masalah ini, kasus ini tidak diserahkan kepada penegak hukum? Kalau kita dengar beberapa hari ini bahwa Kejaksaan Agung sudah ikut dan tahu permasalahan ini, sehingga rekaman dari handphone yang asli saudara punya itu sudah disita, diambil oleh kejaksaan. Nah, ini dipinjam ya, dipinjam. Nah, jadi saya merasa ragu sebenarnya, terus saja nih Pak Maruf Samsudin, pernyataan saudara yang bertubi-tubi tadi menyatakan bahwa saya masih kental dengan darah militer saya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya saudara sampaikan kepada penegak hukum, saudara tidak sampaikan. Nah, saya pikir itu mungkin hak saya untuk berpikir positif atau negatif. Baik.
Ma'ruf Samsudin yang hari ini sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kami kembali ingatkan bahwa saudara sudah disumpah tadi. Tentu sumpah mempunyai kekuatan, mempunyai konsekuensi yang harus Bapak pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 pasal 26 ayat 1, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Untuk itu kami menanyakan kepada saudara, apakah ada bukti yang akan disampaikan dalam persidangan ini sebelum nanti kami lanjutkan pendalaman kepada mahkamah ini. Yang mulia pimpinan dan yang mulia para anggota, saya kesempatan ini juga izin untuk melaporkan dan menyampaikan. Saya sejak semalam sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini dari Jampitsus, sampai dengan dilanjutkan tadi pagi. HP yang saya pakai pada saat merekam, pada saat itu sudah diminta oleh tim penyelidik Kejaksaan Agung untuk digunakan sebagai bahan pendalaman teknis. Ya, disitulah pembicaraan-pembicaraan bagaimana saya merekam dengan HP itu. HP itu sangat mudah dipakai dan gampang untuk dipakai untuk merekam. Dan saat ini sudah diambil. Tetapi saya melakukan kopi isi rekaman lengkap itu, Pak, sebagaimana yang didengarkan tadi malam. Tapi kalau masternya, HP saya sudah istilahnya dipinjam untuk penyelidikan pendalaman lebih lanjut. Dan surat undangan kepada saya untuk lanjut lagi membuat berita acara sudah saya terima, dan direncanakan setelah pelaksanaan MKD ini, malam ini saya akan lanjut lagi memberikan penjelasan dalam rangka membuat berita acara. Baik, saudara saksi, ada nggak bukti tanda terima dari Kejaksaan Agung bahwa saudara sudah menyampaikan ya alat bukti original dalam bentuk handphone tersebut, ya, dalam handphone ya, kepada Kejaksaan Agung? Kalau ada, tolong diserahkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin kami sudah meminta keterangan saudara pengadu Sudirman Said dan sudah menerima juga bukti rekaman duplikat yang dari saudara saksi sudah kami putarkan juga. Nah, untuk hari ini tentu kami memerlukan ya hasil rekaman yang langsung kami terima dari saksi sebagai yang merekam pada tanggal 8 Juni tahun 2015 di lantai 21, ya. Ada? Pada saat diambil HP-nya, Pak, kami ada tanda tangan, tapi saya minta tanda tangan itu dijawab oleh tim intel dari Jampitsus, mengatakan, Pak, ini tidak bisa kami bawa, dan nanti malam pada saat membuat BAP, Bapak DPR berdua, saya berpikir saya perlu ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan
saya memberikan, karena kecurigaan saya dari kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan, saya sama sekali tidak tahu. Pada saat pembicaraan, pembicaraan ringan, kemudian terjadilah pembicaraan lebih lanjut yang seperti Bapak dengar rekaman itu seperti apa yang dilakukan. Jadi rekaman itu seperti apa yang itu direkam dan saya berikan. Dalam pembicaraan itu seperti juga tidak ada yang saya rasa dikurangi, persis seperti apa yang diputar kemarin malam. Saya izinkan sedikit meragakan, Pak. Waktu saya masuk, HP saya taruh di atas meja dan sudah dalam posisi terekam. Posisi duduk, kalau saya boleh gambarkan, mohon maaf, di meja yang mulia ketua itu adalah kepala meja di mana duduk ketua DPR. Mejanya di lantai 21 itu memang bisa untuk 12 orang, jadi cukup besar. Kemudian saya duduk di sebelah kirinya ketua DPR dan sebelah kanannya adalah saudara Reza. HP saya taruh di atas meja dan dalam posisi on merekam. Tidak ada berhenti sedikit pun sampai dengan selesai pembicaraan. Substansinya persis seperti apa yang didengarkan tadi malam. Tidak ada yang kurang. Tadi DPR, saat melakukan pertemuan dengan DPR, saudara menyatakan bahwa hanya ditemui seorang diri oleh ketua DPR. Betul yang mulia. Benar. Betul yang mulia. Itu atas permintaan siapa? Hanya terjadi pertemuan berdua. Sebelum saya masuk yang mulia ke dalam ruangan kerja ketua DPR RI, staf saya sudah memberitahukan bahwa atas permintaan dari ketua melalui stafnya, saudara Wike itu menyampaikan maaf. Sudah Dina Tenagali bahwa nantinya yang masuk hanya saya sendiri. Permintaan dari itu atas permintaan ketua DPR dalam hal ini Pak Setia Novanto. Betul yang mulia. Benar. Betul. Di mana pada saat itu saudara membawa tim. Betul. Menunggu di luar. Ya. Menunggu di luar. Menunggu di luar karena Betul. tidak diizinkan, hanya pertemuan berdua ya. Betul. Baik. Dalam pertemuan itu apa yang dibicarakan? Dalam pertemuan itu yang mulia, saya menjelaskan exit ini. Baik, ya. Terus ada hasil lain menjelaskan tentang Global Company, ada lain yang disampaikan? Pada saat itu belum keluar, tetapi pada saat menjelang saya pamit, Bapak Ketua DPR RI menyampaikan nanti kita ketemu lagi untuk ngopi-ngopi dan akan saya kenalkan dengan kawan saya. Dan saya jawab. Berarti ada kelanjutan daripada pertemuan pertama kali ya? Pak, yang meminta untuk atau katakan ada niat untuk melakukan pertemuan untuk kedua kalinya itu datangnya dari Pak Setia Novanto atau datangnya dari saudara? Dari Ketua DPR RI. Ketua DPR RI. Betul. Untuk melakukan pertemuan kedua kalinya, Yes. sambil ngopi-ngopi. Betul. Dan memperkenalkan dengan salah seorang sahabatnya pengusaha. Betul. Baik. Kita lanjut ke pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua itu dilakukan 13 Mei. Betul yang mulia. 13 Mei 2015. Yang menginisiasi pertama adanya pertemuan
pertemuan tanggal 13 itu, tanggal itu dan tempatnya di Hotel Ritz-Carlton itu datangnya dari mana? Sebagaimana yang mulia penjelasan saya tadi pada saat kronologis, saya di SMS oleh Bapak Setia Novanto dan saya menelpon kembali dan minta untuk bisa dilakukan pertemuan pada saat itu. Kemudian diatur oleh stafnya Ketua DPR RI berhubungan dengan staf saya untuk mengatur itu. Yang menginisiasi Pak Setia Novanto? Betul, yang mulia. Yang menyiapkan tempat juga Pak Setia Novanto? Betul, yang mulia. Itu di Hotel Ritz-Carlton lantai 21 ya. Di dalam pertemuan itu tanggal 13 Mei 2015, apakah Saudara Setia Novanto sudah membawa temannya yang pada pertemuan pertama dikatakan bahwa akan memperkenalkan seorang pengusaha? Pertemuan kedua itu sudah? Pada saat pertemuan yang kedua, saya sampai di sana sudah ada rekannya yang dia maksud. Jadi pengusahanya sudah ada di dalam pertemuan, di ruang pertemuan itu? Betul, yang mulia. Bersama-sama dengan Pak Setia Novanto? Betul. Lalu kemudian saudara datang? Betul. Baik.